Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat semua? Sehat. Puji Tuhan. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dengan sikap doa yang baik. Mari kita dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Bapak, kami ucapkan terima kasih atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa Engkau berikan kepada kami semua, sehingga Engkau semua Kau berkati kami sehingga kami bisa bergabung di dalam grup WA Zoom pada pagi hari ini. Semoga kami bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Tuhan berkatilah juga teman-teman kami yang mungkin saat ini belum bisa bergabung dengan kami. Berkatilah mereka, berikanlah mereka kesehatan selalu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Kita foto terlebih dahulu untuk dikeluarkan videonya. Kita foto terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, saya kirim di grup ya, biar teman yang lain biar bergabung. Oke, kita mulai kegiatan pada pagi hari ini. Silakan siapkan buku AKM-nya. Buku AKM-nya silakan disiapkan. Halaman 52. Buku AKM halaman 52. Buku AKM halaman 52. Silakan dibuka buku AKM halaman 52. Sudah? Oke. Sudah. Di situ ada sebuah bacaan. Saya minta tolong untuk Deta bacaannya itu Deta. Ya. Nanti soal latihan. Iya, yang soal latihan nomor 1 itu tolong untuk dibacakan. Di suatu kampung yang damai, hidup sepasang suami istri miskin yang giat bekerja. Mereka tinggal di sebuah gubuk berdinding kulit kayu dan beratap rumbiat di pinggir hutan. Sebagian atapnya sudah berlubang. Jika hujan datang, suami istri itu sibuk menambal atap tersebut dengan daun-daun kayu yang besar. Berdasarkan kutipan cerita di atas, latar ceritanya adalah Ya. Di sini suatu berdasarkan kampung di pinggir hutan. apa? Suatu di pinggir. Di suatu kampung di pinggir hutan. Iya, betul. Latar kemarin itu apa? Latar itu apa? Latar itu adalah tempat atau ya. tempat. Iya, betul. Tempat atau peristiwa itu terjadi. Yaitu adalah jawabannya betul ya, yang D. Suatu kampung di pinggir hutan. Yang nomor 1 berarti jawabannya adalah D. Suatu kampung di pinggir hutan. Yang kedua, watak dari sepasang suami istri ini. Wataknya dari sepasang suami istri ini adalah Pekerja keras, yaitu adalah pekerja keras. Betul, yang A. Bekerja keras. Kemudian minta tolong untuk yang nomor 3 bacaannya, saya minta tolong untuk Angel bacakan. Yang bacaan nomor 3 itu, bacaannya saja. Bacaan nomor 3, Bu. Ya.
Seperti teman-temannya yang lain, sebenarnya Andi ingin memberi hadiah untuk Tommy. Tetapi ia tidak enak hati meminta uang pada ibunya. Apalagi ibu hanya diam ketika ayah menyodorkan uang pesta ulang tahun Tommy kemarin. Saat itu ibu sedang duduk-duduk di beranda sambil memandangi matahari yang mulai tenggelam. Diamnya ibu pertanda ibu belum punya uang untuk membeli hadiah. Andi sadar tinggal 3 tahun yang lalu, ia dan ibunya memang harus hidup hemat. Ah, masa iya aku tidak memberi hadiah untuk Tommy temanku, guman Andi. Seraya bangkit dari tempat tidur pembaringan. Ia beranjak menuju meja belajarnya, dimatikan lampu tidurnya dan diganti dengan lampu belajar. Ia mengambil secari kertas, pensil, dan spidol warna. Tangannya mulai mencoret-coret, kini ada senyum menghiasi bibirnya. Besok pagi aku sudah punya hadiah untuk Tommy. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada malam Ya. Bukti pada bacaan yang nomor 3. Bukti pada peristiwa tersebut terjadi pada malam hari pada kalimat berapa? Pada kalimat berapa? Ayo. Bukti bahwa peristiwa tersebut terjadi pada malam hari. Yang mana? Yang menunjukkan pada kalimat berapa dan paragraf berapa? Yaitu paragraf kalimat ketiga pada paragraf kedua di sini. Pada kalimat ketiga dimatikannya lampu tidurnya dan digantinya dengan lampu belajar. Berarti jawabannya yang mana? C. Ya, C. Terus kita lihat yang nomor 4. Amanat apa yang terdapat pada kutipan cerpen tersebut? Amanat apa pada kutipan teks tersebut? Jawabannya yang lebih tepat yang mana? Yang lebih tepat untuk jawaban nomor 4. Amanat yang terdapat pada kutipan cerpen tersebut. Yaitu yang mana? Yang mana untuk amanatnya? Amanat itu apa? Ada yang tahu amanat itu apa? Pesan moral. Iya, pesan moralnya atau pesan pengarang kepada pembaca. Pesannya yaitu adalah yang B. Pikir dulu sebelum bertindak, sesal kemudian tidak berguna. Nah, itu kalimat di situ dirujuk menggambarkan seorang ibu yang menyesal melantarkan anaknya, tetapi yang telah terjadi tak dapat terulang kembali. Makanya pikir dahulu sebelum bertindak, sesal kemudian tidak berguna lagi ya. Ya enggak? Ya. Ya, sekarang yang nomor 5 sekarang. Andi ingin sekali memberi hadiah untuk Tommy, tetapi ia tidak enak hati meminta uang pada ibunya. Benar atau salah? Benar. Sekarang ibu sedang duduk-duduk di beranda sambil memandangi matahari yang mulai terbit. Benar atau salah? Salah. Jawabannya yang salah ya. Salah. Kemudian yang nomor 3. Andi sadar sejak ayahnya meninggal 3 tahun yang lalu, ia dan ibunya memang harus hidup hemat. Benar atau salah? Benar. Iya, benar. Sekarang yang nomor 4. Andi memberi hadiah untuk Tommy dengan menggunakan uang pribadinya. Benar atau salah? benar. Salah, ya. Kemudian yang nomor 5. Dimatikan lampu tidurnya dan digantinya dengan lampu belajar. Benar atau tidak? Benar. Ya. Kemudian ibunya sedang duduk-duduk di beranda sambil memandangi matahari yang mulai tenggelam. Benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Iya, benar.
Sekarang saya minta Sabrina untuk membacakan yang bacaan nomor 6 itu. Sabrina. Di seluruh berjajar-jajar dalam baris 10 yang memiliki tingkat anjing. Yang semua saya berjajar-jajar di dalam buaya. Kita bertemu lagi. Oke, karena suaranya kurang jelas, saya ulangi lagi ya. Karena suaranya kurang jelas. Para buaya disuruh berjajar-jajar dari seberang sungai yang satu ke sungai yang lainnya. Karena dijanjikannya akan diberi daging, para buaya pun menuruti perintah si kancil. Setelah semuanya buaya berjajar-jajar, si kancil pun mulai melompati buaya yang satu ke buaya yang lainnya. Hingga akhirnya si kancil berhasil menyeberangi sungai. Tetapi si kancil mengingkari janjinya. Para buaya pun menjadi marah dan bersumpah akan memakan si kancil jika bertemu lagi. Nah, berdasarkan teks di atas, latar tempat tadi di mana ya latarnya? Sungai. Iya, di sungai, betul. Di sungai. Siapa yang tadi disuruh berjajar-jajar tadi? Buaya. Buaya. Siapa yang menyuruh buayanya untuk berjajar-jajar? Kancil. Kancil. Oke. Apa setelah buaya marah, apa yang akan dilakukan si buaya kepada si kancil? Berjanji akan memakannya jika ketemu Ya, lagi. akan memakannya jika bertemu kembali. Sekarang nomor 7, kita bahas nomor 7. Amanat yang disampaikan pada hari cerita di atas itu adalah amanat apa? Pesan pada cerita di atas. Tepatilah janji yang sudah kau ucapkan. Iya, tepatilah janji yang sudah tepatilah janji yang sudah kau ucapkan. Betul. Terus yang nomor 8. Watak dari si kancil pada cerita di atas tadi adalah apa? Wataknya? Licik. 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 Cerdas. Kenapa Licik. licik? Kenapa licik? Cerdas. Jas. Yaitu adalah cerdas. Kenapa si kancil itu cerdas? Hal ini ditunjukkan dengan buaya-buaya disuruh berjajar dari seberang sungai ke satu ke sungai yang lainnya. Karena dijanjikan akan diberi daging, para buaya pun mematuhi perintah si kancil tadi ya. Makanya si kancil ini cerdas untuk mengelabui si buaya tadi. Ya. Sekarang yang nomor 9 kita lihat di sini. Berdasarkan bacaan teks di atas, tentukanlah pernyataan berikut ini apakah benar atau salah pada memberi tanda centang. Para buaya disuruh berjajar dari seberang sungai ke sungai lain karena dijanjikan akan beri daging oleh si kancil. Betul atau salah? Nah. Ya. Setelah semua berjejer, si kancil pun melompati buaya satu ke buaya yang lainnya. Tetapi malah terpeleset dan jatuh ke sungai. Betul atau salah? Salah. Si kancil pun berhasil menyeberangi sungai dengan selamat. Betul atau salah? Betul. Benar. Buaya pun menjadi marah dan bersumpah akan memakan si kancil jika bertemu lagi. Karena si kancil mengingkari janjinya. Betul atau salah? Betul. Ya, betul. Sekarang yang nomor 10, saya minta tolong untuk Devano untuk membacakan bacaan yang nomor 10. Suatu hari seorang nenek sedang mencari ikan dengan jala. Tiba-tiba keong emas tersangkut. Keong emas dibawanya pulang dan ditaruh di tempayan. Besoknya nenek itu mencari ikan lagi di laut. Tetapi tak seekor pun didapat. Ketika si nenek sampai di gubuknya,
Ia kaget karena sudah tersedia masakan yang enak-enak. Si nenek bertanya-tanya siapa yang mengirim masakan ini. Begitu pula hari-hari berikutnya, si nenek menjalani kejadian serupa. Keesokan paginya, nenek pura-pura ke laut. Ia mengintip apa yang terjadi. Ternyata keong emas berubah menjadi gadis cantik. Kemudian nenek menegurnya. Siapa gerangan kamu, putri yang cantik? Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh saudaraku karena ia iri kepadaku. Jelas Candrakirana yang kemudian kembali menjadi keong emas. Iya, Watak terima tokoh kasih. nenek dalam dongeng di atas adalah Ya, terima kasih Devano. Ya, sekarang watak dari tokoh nenek tadi apa? Watak dari seorang nenek tadi. Bekerja keras. Ya, suka bekerja bekerja keras. keras. Nenek ini adalah suka bekerja keras, jadi ditunjukkan dengan besoknya nenek itu mencari ikan lagi di laut. Tetapi tak seekor pun ikan didapat. Itu adalah yang membuktikan bahwa si nenek itu suka bekerja keras. Sekarang saya minta Elsandi untuk membacakan teks yang pertama pada nomor 11 itu. Teks yang pertama. Di masa pandemi COVID-19 ini masih banyak orang yang sesuai dengan protokol kesehatan. Di luar rumah atau tempat umum yang banyak kerumunan, orang banyak yang tidak memakai masker. Ini mengakibatkan meningkatnya jumlah pasien COVID-19 di setiap harinya. Akibat rumah sakit kewalahan dalam menangani COVID-19 yang membludak, bahkan banyak tenaga medis kelelahan terpapar dan meninggal dunia di luar COVID-19 dari pasien yang ditanganinya. Ya, terima kasih Elsandi. Saya coba minta yang selanjutnya untuk membacakan Ajeng untuk yang teks kedua. Minta tolong untuk dibacakan Ajeng. Pandemi COVID-19 mengakibatkan banyak dampak negatif di masyarakat. Dengan adanya kebijakan tidak boleh membuka restoran dan makan di tempat selama PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Di beberapa jumlah wilayah pengusaha restoran dan hotel pun banyak yang tidak mampu lagi membuka usahanya. Akibatnya banyak karyawan yang terpaksa dirumahkan. Di lingkungan masyarakat pun pengangguran meningkat, sementara kebutuhan untuk bertahan hidup tetap harus terpenuhi. Akibatnya banyak angka kejahatan dan perceraian meningkat tajam. Ya, terima kasih Ajeng. Nah, berdasarkan cerita dari dua bacaan tadi, teks pertama dan teks kedua. Kalau teks pertama tadi bertema tentang apa? Kalau teks pertama tadi 19. apa, Deta? COVID-19. COVID-19. Kalau teks yang kedua? Dampak Oke. Ya, COVID-19. jawaban yang teks yang pertama itu adalah bertema tentang kesehatan. Sedangkan teks yang kedua itu adalah teks yang bertema tentang sosial. Nah, salah satu perbedaan dari kedua teks tadi, bertemanya beda ya. Yang satu bertema kesehatan, yang satunya bertema sosial. Penjelasan dari teks tadi, di masa pandemi COVID-19 saat ini masih banyak orang yang abai dengan protokol kesehatan. Saat di luar rumah atau di tempat umum yang banyak kerumunan orang, banyak orang tidak memakai masker. Itu juga untuk penjelasan kalau bertema tentang kesehatan. Sedangkan teks kedua, kalau penjelasan tentang bertema sosial, dengan adanya kebijakan tidak boleh membuka restoran dan makan di tempat selama PSBB, pembatasan sosial berskala besar di beberapa jumlah wilayah. Pengusaha restoran dan hotel pun banyak yang tidak mampu lagi membukanya. Akibatnya banyak karyawan yang terpaksa dirumahkan. Itu bertema sosialnya.
Sekarang pada nomor baca yang kedua, yang nomor 12, saya minta tolong untuk membacakan adalah Jafas. Nomor 12 minta tolong dibacakan Jafas. Yang burung merpati itu, Bu. Iya. Burung merpati memiliki berbagai jenis warna antara lain coklat, putih, hitam, dan perpaduan dari beberapa warna tersebut. Merpati memiliki semacam sensor dalam hidungnya yang digunakan untuk mengenali bau-bau rumahnya. Inilah penyebab burung merpati dapat pulang ke rumahnya setelah terbang jauh. Makanan burung ini adalah biji-bijian seperti jagung, beras, kacang hijau, dan lain sebagainya. Ya, ide pokok pada kutipan teks tersebut tadi. Ada ide pokoknya yang mana? Ide pokoknya yaitu yang burung merpati memiliki sensor beragam jenis warna. Betul. Burung merpati memiliki beragam jenis warna. Ya, tahu di situ ada di kalimat pertama ya. Kalimat pertama pada yang paling depan sendiri. Ya, tahu itu berarti paragraf deduktif karena kalimat utamanya itu di awal paragraf, makanya disebut dengan paragraf deduktif. Berikutnya untuk nomor 13 saya minta tolong untuk dibacakan Tegar. Nomor 13 tolong dibacakan bacaannya. Oke, karena kurang jelas saya ulangin ya. Taman Nasional Baluran merupakan perwakilan ekosistem hutan yang spesifikasi kering di Pulau Jawa. Taman Nasional Baluran tersebut terdiri atas tipe vegetasi savana, hutan mangrove dan hutan musim, hutan pantai, hutan pegunungan bawah, hutan rawa, dan hutan yang selalu hijau sepanjang tahun. Ide pokok pada paragraf di atas yang mana? Yaitu yang mana? Oke, betul. Taman Nasional Baluran merupakan perwakilan ekosistem hutan di Pulau Jawa. Itu di kalimat pertama pada awal paragraf. Berarti paragraf itu deduktif atau induktif? deduktif. Iya, deduktif karena kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Sekarang Taman Nasional Baluran merupakan perwakilan ekosistem hutan spesifik kering di Pulau Jawa. Benar atau salah? Benar. Benar. Taman Nasional Baluran merupakan taman nasional yang terletak di Pulau Sumatera. Betul atau salah? Salah. Salah. Ya, salah ya. Yang nomor 3, Taman Nasional Baluran terdiri atas tipe vegetatif savana, hutan mangrove, hutan musim, hutan pantai, hutan pegunungan bawah, hutan rawa, dan hutan yang hijau sepanjang tahun. Betul atau salah? Benar. Ya, benar. Sekarang bacaan yang ke nomor 15. Saya minta tolong untuk membacakan Evan. Nomor 15, Van. Tolong dibacakan, Evan. Ya, Bu. Kebahagiaan diri atau karya film Indonesia di masa lalu. Dalam hal ini karya Ismail bisa kita saksikan dalam format yang telah direstorasi. Bentuknya sebuah Adalah bagian kita bisa menyaksikan bahwa karya lebih si
beberapa artis Indonesia tidak mengalami perawatan yang mendamaikan beberapa Indonesia tersebut tidak disaksikan dalam klasik Indonesia tersebut tidak bisa disaksikan dalam kondisi putus di kondisi awal ketika diproduksi adalah asal sangat diperbarui oleh materi film yang mengalami kerusakan karena usia dan perawatan yang tidak memadai. Iya, terima kasih Eva. Ide pokok pada teks di atas, ide pokok pada paragraf di atas itu apa? Yaitu yang B. Sebuah arsip atau karya film Indonesia bisa kita saksikan dalam format yang telah direstorasi. Yang artinya di sini berarti ada di kalimat pertama ya. Ada di kalimat pertama. Ya, ada di kalimat pertama. Berarti itu deduktif atau induktif ya? Deduktif. Deduktif. Ya, karena paragrafnya kalimat utamanya terletak di awal. Sekarang kita merefleksikan. Oke, saya tampilkan refleksinya di sini. Nanti akan saya share juga di grup. Nah, sekarang apa cara yang paling kalian sukai dalam menjalankan tatap muka pembelajaran tatap muka terbatas? Apa yang kalian paling kalian sukai untuk menjalani kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas ini? Kemudian jika kita bisa kembali ke masa pembelajaran daring, hal apa yang ingin kalian sampaikan pada diri kalian di masa pembelajaran daring tersebut? Nah, kemudian yang ketiga, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran tatap muka terbatas ini? Kemudian yang keempat, apa yang bisa kalian pelajari dari kesalahan di masa lalu? Kemudian yang kelima, apa hal yang paling membuat kalian berenergi mengikuti kegiatan tatap muka terbatas ini? Yang membuat kalian berenergi. Nah, itu ada 5 refleksikan ya, 5 refleksi ya. Tolong nanti kalian ditulis di buku refleksi jawabannya. Kalian renungkan, kalian refleksikan selama pembelajaran kita tatap muka terbatas ini. Apa yang kalian sukai dari kegiatan tatap muka ini, cara yang paling kalian sukai. Jelas? Soalnya ditulis enggak, Bu? Iya, soalnya ditulis ya. Soalnya ditulis. Nanti akan saya share di grup soalnya. Saya share di grup. Kemudian untuk besok Senin yang masuk kelas pagi berarti nomor absen 21 sampai 39 yang masuk kelas pagi. Kalau yang masuk kelas siang berarti nomor absen 1 sampai 20. Jamnya tetap sama ya, masuk setengah 8. Ya, ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kegiatan ini dengan foto dulu. Minta tolong wajah cantik kalian dikeluarkan semua, wajah cantik gantengnya. Sudah mandi semua toh? Aku belum. Oh, belum. Siapa yang belum mandi? Aku sudah. Ya, oke, kita foto bersama dulu ya. Silakan dilihatkan wajah cantik dan gantengnya. 1, 2, 3. Oke, saya akan lagi 2 kali ya. Ini ada 2 bentar. 2 halaman. 2 layar ya.
Lagi yuk. 1, 2, 3. Oke, saya share di grup lagi. Apa ada pertanyaan untuk apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah jelas untuk buku refleksinya ditulis di buku refleksinya ya. Jangan lupa tugasnya besok Senin refleksinya dikumpulkan. Ya, hari Senin buku refleksinya dikumpulkan. Oke, sebelum kita akhiri terlebih dahulu kita berdoa. Ada yang berani mau mimpin doa? Ada yang berani mimpin doa? Ya, saya pimpin doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak atas penyertaan yang sungguh luar biasa sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan Zoom dari awal hingga akhir. Berkatilah semua aktivitas kami, berkatilah kami aktivitas kami nanti dari siang hari hingga malam nanti, dan berkatilah kami dalam kegiatan weekend hari ini. Semoga Engkau senantiasa memberkati kami, melindungi kami. Berkatilah juga keluarga kami, guru-guru kami, dan orang-orang di sekitar kami. Jauhkanlah mereka dari wabah virus corona, ya Tuhan, singkirkanlah juga wabah virus corona ini dari muka bumi ini. Kami mohon hanya kepadamu Tuhan, dengan perantara Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Oh iya, terima kasih anak-anak semua ya yang sudah bergabung. Selamat menjalani weekend, tetap semangat ya. Jaga kesehatan ya, tetap semangat untuk akhir pekan. Sampai jumpa semuanya. Jaga kesehatan ya. Dadah semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya. Bu, besok Senin berarti ngumpulin tugasnya yang tema kemarin. Iya, hari Senin ngumpulin tugas tema sama refleksi. Matematika juga ada PR toh. Agamanya jangan lupa ya, besok Senin kita ada agama, nanti akan saya share untuk jadwalnya. Yang ini berarti hari ini PR hari Sabtu ini refleksi, Bu. Iya, PR hari Sabtu, refleksi hari ini. Jelas? Ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, kita akhiri ya. Dadah semuanya. Terima kasih semuanya.